Hai teman-teman, selamat datang di Flora Faunapedia. Hari ini kita akan membahas 10 fakta seru tentang ikan paus. Hewan besar ini memang selalu bikin kita penasaran ya, mulai dari ukurannya yang luar biasa besar, sampai kecerdasannya yang bikin kita kagum. Nah, daripada penasaran terus, lebih baik langsung saja kita bahas satu persatu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Coba bayangkan teman-teman, ada hewan sebesar bus tingkat berenang di laut. Nah, seperti itulah gambaran ukuran ikan paus. Spesies paus biru misalnya, bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter. Beratnya, bisa mencapai 200 ton. Hebat kan? Ngomong-ngomong soal ukuran, pernah kepikiran nggak bagaimana caranya paus makan? Apalagi paus biru yang makanannya plankton kecil-kecil. Mereka punya cara khusus, yaitu dengan menyaring air laut dalam jumlah banyak untuk menangkap plankton. Mulutnya bisa terbuka lebar sekali, seperti kita sedang melihat diskon besar-besaran. Nah, selain paus biru, masih banyak jenis paus lainnya dengan ukuran yang tidak kalah besar. Ada paus bungkuk yang terkenal dengan sirip dadanya yang panjang, paus pembunuh atau orca yang terkenal dengan kecerdasannya. Yuk, kita jaga laut kita agar tetap lestari dan menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi paus-paus dan makhluk laut lainnya. Nah, setelah tadi kita membahas ukuran paus yang luar biasa, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis paus. Yuk, ada sekitar 90 spesies paus, lumba-lumba dan pesut di dunia ini. Ada dua jenis utama paus, yaitu paus baleen dan paus bergigi. Paus baleen punya lempengan baleen di mulutnya yang berfungsi seperti saringan raksasa. Mereka menangkap makanan kecil seperti plankton dan ikan kecil. Contohnya paus biru dan paus bungkuk. Paus bergigi punya gigi di mulutnya. Gigi ini digunakan untuk menangkap mangsa lebih besar, seperti ikan dan cumi-cumi. Contoh paus bergigi adalah orca dan paus sperma. Setiap jenis paus punya keunikan masing-masing. Misalnya, paus bungkuk terkenal dengan nyanyiannya yang indah. Ada juga paus narwhal dengan gading panjang seperti tanduk unicorn. Nah, itu dia sedikit cerita tentang berbagai jenis paus di dunia ini. Teman-teman, meskipun hidup di laut dan jago sekali berenangnya, tetapi paus itu bukan ikan loh. Mereka itu mamalia, sama seperti kita. Paus bernapas dengan paru-paru, bukan insang seperti ikan. Makanya, mereka harus secara rutin naik ke permukaan air untuk menghirup udara segar. Udara ini mereka hirup lewat lubang hidung yang terletak di atas kepalanya. Namanya lubang sembur. Setiap kali paus naik ke permukaan untuk bernapas, mereka akan menyemburkan air laut dari lubang semburnya. Semburan air ini bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana cara paus berkomunikasi di dalam laut? Ternyata paus punya cara komunikasi yang unik dan rumit loh. Paus berkomunikasi dengan menggunakan suara, tepatnya suara dengan frekuensi rendah yang disebut vokalisasi. Vokalisasi ini bisa berupa siulan, dengungan, klik, bahkan nyanyian. Setiap jenis paus punya vokalisasi yang berbeda-beda. Misalnya, paus bungkuk terkenal dengan nyanyiannya yang indah dan kompleks. Nyanyian ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan terdengar hingga jarak ratusan kilometer di bawah laut. Selain paus bungkuk, paus sperma juga punya cara komunikasi yang unik. Mereka menggunakan suara klik yang keras untuk berkomunikasi dan mencari mangsa di kedalaman laut. Sayangnya, aktivitas manusia seperti polusi suara dari kapal dan pengeboran minyak dapat mengganggu komunikasi paus. Teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan melakukan perjalanan jauh melintasi samudra luas? Nah, itulah yang dilakukan oleh paus setiap tahunnya. Banyak jenis paus yang melakukan migrasi, yaitu perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makan dan berkembang biak. Biasanya paus-paus ini akan menghabiskan musim panas di perairan kutub yang kaya akan makanan, seperti plankton dan krill. Lalu, saat musim dingin tiba, mereka akan bermigrasi ke perairan yang lebih hangat di daerah tropis, untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka. Salah satu contoh migrasi paus yang terkenal adalah migrasi paus abu-abu. Setiap tahunnya, paus abu-abu akan bermigrasi dari perairan Alaska dan Arktik menuju perairan Baja California, Meksiko, untuk berkembang biak.
Makanya, penting sekali bagi kita untuk menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya, agar paus-paus ini bisa terus melakukan migrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau paus itu termasuk hewan yang berumur panjang? Bahkan, beberapa jenis paus bisa hidup lebih lama dari manusia loh. Salah satu faktor yang membuat paus bisa berumur panjang adalah metabolisme tubuh mereka yang lambat. Metabolisme yang lambat ini membuat paus lebih hemat dalam menggunakan energi dan lebih tahan terhadap penyakit. Salah satu contoh paus yang terkenal dengan umur panjangnya adalah paus kepala busur. Paus kepala busur bisa hidup hingga lebih dari 200 tahun. Namun, sayangnya aktivitas manusia seperti perburuan paus dan pencemaran laut telah mengancam populasi paus dan memperpendek umur mereka. Makanya, penting sekali bagi kita untuk menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya, agar paus-paus ini bisa hidup dengan sehat dan mencapai umur maksimal mereka. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau paus itu punya peran penting sekali dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut? Salah satu peran penting paus adalah sebagai pengatur rantai makanan. Sebagai predator puncak, paus membantu mengontrol populasi mangsanya, seperti ikan, cumi-cumi, dan krill. Selain itu, kotoran paus juga punya peran penting loh. Kotoran paus mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh plankton, yaitu organisme kecil yang menjadi dasar rantai makanan di laut. Tidak hanya itu, bangkai paus yang tenggelam ke dasar laut juga punya peran penting loh. Bangkai paus ini akan menjadi sumber makanan bagi berbagai makhluk laut di dasar laut. Nah, itu dia beberapa peran penting paus dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Makanya, penting sekali bagi kita untuk menjaga kelestarian paus dan habitatnya agar ekosistem laut tetap sehat dan seimbang. Teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana rasanya berenang di lautan lepas? Nah, paus-paus ini sudah seperti atlet renang profesional deh. Mereka bisa berenang dengan lincah dan cepat, padahal ukuran tubuhnya sangat besar. Kira-kira apa ya rahasianya? Ternyata paus punya banyak adaptasi fisik yang membuat mereka jago sekali berenang di laut. Salah satunya adalah bentuk tubuh mereka yang aerodinamis, seperti torpedo. Selain itu, paus juga punya sirip punggung dan sirip ekor yang kuat dan fleksibel. Sirip punggung membantu mereka menjaga keseimbangan saat berenang, sedangkan sirip ekor berfungsi sebagai pendorong utama. Tidak hanya itu, paus juga punya lapisan lemak tebal di bawah kulitnya, namanya blubber. Blubber ini berfungsi sebagai isolator panas, yang membantu mereka tetap hangat di air laut yang dingin. Nah, itu dia beberapa adaptasi fisik paus, yang membuat mereka jago sekali berenang di laut. Teman-teman, meskipun paus besar dan kuat, mereka menghadapi ancaman serius di lautan luas. Salah satu ancaman terbesar adalah perburuan. Meskipun dilarang, praktik ilegal ini masih terjadi. Pencemaran laut juga menjadi ancaman serius. Sampah plastik dan limbah kimia meracuni paus. Perubahan iklim global mengancam habitat dan sumber makanan paus. Lalu lintas kapal padat juga menjadi ancaman. Paus bisa tertabrak kapal dan terjerat jaring ikan. Penting bagi kita menjaga kelestarian laut agar paus bisa hidup aman. Teman-teman, siapa bilang hewan bertubuh besar tidak bisa cerdas? Paus, meskipun punya badan sebesar gaban, ternyata punya kecerdasan yang luar biasa loh. Salah satu bukti kecerdasan paus adalah kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, paus bisa berkomunikasi dengan menggunakan berbagai macam suara, bahkan nyanyian. Tidak hanya itu, paus juga punya kemampuan belajar dan memecahkan masalah yang luar biasa. Mereka bisa mempelajari perilaku mangsanya, menemukan cara baru untuk mendapatkan makanan, dan bahkan menggunakan alat. Misalnya, paus orca di beberapa wilayah diketahui menggunakan teknik wave washing untuk menangkap anjing laut yang bersembunyi di atas bongkah es. Selain itu, paus juga punya struktur sosial yang kompleks dan menunjukkan perilaku sosial yang mirip dengan manusia. Mereka hidup dalam kelompok, saling bekerja sama untuk mencari makan, membesarkan anak, dan melindungi diri dari predator. Nah, itu dia beberapa bukti kedasan lubiawa ikan paus. Wah, ternyata banyak sekali ya fakta-fakta menakjubkan tentang ikan paus. Dari ukurannya yang sangat besar, kemampuan berenangnya yang luar biasa, sampai kecerdasannya yang membuat kita kagum.
Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang paus, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kelestarian laut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.